Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang operasi di baris elementer. Orang Medan ngomong elementer, harusnya elementer. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sistem persamaan linier. Apa sih sistem persamaan linier? Jadi persamaan linier ini adalah suatu persamaan ya. Kalau Anda bingung persamaan itu apa, sesuatu yang ada sama dengan lah ya. Ada berarti kalau ada sama dengan ada kirinya, ada bagian kiri di sebelah kiri sama dengan, dan ada yang di sebelah kanan sama dengan, entah itu variabel ataupun angka ya, atau konstanta. Nah, kalau untuk persamaan linier, dia itu berarti linier, setingkat ya, dalam hal ini sepangkat atau pangkatnya 1. Nah, itu yang disebut persamaan linier. Kalau sistem persamaan linier berarti ada 2 persamaan linier atau lebih. Nah, itu disebut sistem persamaan linier. Mungkin kalian sudah pernah lihat jika ada suatu persamaan, misalnya persamaan segitiga. Persamaan segitiga, luasnya misalnya. Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Ya berarti L sama dengan setengah kali alas kali tinggi, itu termasuk dalam persamaan linier. Tapi dalam hal ini kita akan membahas tentang persamaan linier lebih umum ya, tidak membahas mengenai rumus-rumus yang telah ditetapkan. Nah, bentuknya perbedaan persamaan linier dengan yang lain ya, itu dia tidak memiliki pangkat. Contohnya seperti pangkat 2 yang biasa kita sebut kuadrat, atau pangkat 3 dan seterusnya. Nah, untuk persamaan linier variabelnya tidak memiliki pangkat. Contoh bentuk umumnya seperti ini ya. A pertama, X pertama ditambah A kedua dikali X kedua dan seterusnya, menghasilkan nilai konstanta misalnya B. Nah, A dan B ini adalah bisa kita sebut konstanta. Kalau A nya biasanya kita menyebutnya apa ya, bilangan-bilangan real lah ya dalam persamaan ini, dan X nya itu adalah variabel X atau Y, itu disebut variabel ya. Nah, sebagai contoh seperti ini, 2x ditambah x sama dengan 4. 2x yang pertama ditambah x kedua sama dengan 4. 2x yang kedua sama dengan min 4. Nah, biasanya kita menggambarkan x1, x2 supaya tidak tertukar, mengganti x-nya menjadi y misalkan dengan variabel yang berbeda. Jadi variabelnya akan berwujud seperti 2x ditambah y sama dengan 4. 2y sama dengan min 4, itu contohnya. Supaya lebih, yang ini diganti ya sebagai y gitu, supaya tidak ambigu. Nah, ini saya jelaskan supaya kita tahu nih sebenarnya bentuk dasarnya ya variabel x, x pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi bentuk umum yang lain juga bisa x1 diganti x biasa, x2 diganti y biasanya, atau diganti variabel yang lain lah. Nah, jika dia variabelnya ada 2, maka bisa juga persamaannya ada 2, maka disebut sistem persamaan linier. Nah, untuk 2 variabel atau 2 kubah itu lebih mudah ya kan, tinggal substitusi saja. Misalnya 2x atau 2y ini sama dengan 4, dan ini dibagi 2 disamakan ya, ini bagi 2, yang sebelah kanan juga dibagi 2, jadi x2 nya sama dengan min 2. Lalu x2 nya ini karena sudah suatu persamaan sama dengan, maka nilai perubahan x2 ini dirubah menjadi min 2.
maka kita akan mendapatkan nilai X1. Seperti itu contohnya. Nah, ini berikutnya juga misalnya X1 min 2X kuadrat min 2X2 ya, 2X yang kedua sama dengan 3. 3X yang pertama dikurang 6X kedua sama dengan 9. Ini ada dua persamaan. Ya, tinggal mencarinya substitusi. Misalnya kita ingin mendapatkan nilai X1 dulu. Ya sudah, yang ininya pindah ke kanan. Yang ininya pindah ke kanan. Menjadi bentuknya X1 sama dengan 3. Nah, ini pindah ke kanan, maka ininya berubah. Yaitu menjadi plus 2X2. 2X yang kedua gitu. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini kita substitusikan ke sini. Menjadi 3 X1 nya ini, X pertamanya ini berubah menjadi 3 ditambah 2X ke 2 ya, gak jelek juga nih pakai mouse soalnya, dikurang 6 X kedua sama dengan 9. Nah, yang sama, kalau sudah sama maka dia bisa mengurangi. Kalau dia buahnya berbeda nih nggak bisa, X1 dikurangin 2, X2 nggak bisa, karena namanya berbeda gitu. Jadi ini ketika ini dikalikan bentuknya menjadi 3 atau 9 maaf, 9 ditambah 6 X2 dikurang 6 X2 sama dengan 9. 6 dikurang 6 jadinya nol ya. Ini pindah ke sini sama dengan 0. Itu substitusinya. Berarti X2 ini 0 gitu. Dan X1 kalau kita rubah berarti X1-nya 3 dan X2-nya itu harganya 0 gitu ya. Nah, kalau kita masukkan sini kan sesuai dengan persamaan itu ya. Ya seperti itu. Ini untuk menyelesaikan kalau dia menggunakan dua peubah. Jadi kalau X1 dan X2 ini berbeda, nggak bisa langsung dilakukan operasi perjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau perkalian ya bisa ya. Nanti bentuknya kalau dikali ya langsung 3X1 atau 3X1 dikali 6X2 gitu ya. Kalau ini dikali, kalau ini menjadi kali bukan kurang, maka bentuknya yang ini akan menghasilkan 3 ini 3 kali 6 gitu ya, 18 maksudnya. X1 X2 gitu ya, sama dengan 9. Tapi kalau dilakukan penjumlahan, nah dia nggak bisa, atau pengurangan, operasi pengurangan dan penjumlahan kalau variabelnya berbeda itu nggak bisa. Makanya kalau untuk umumnya biasanya X1 X dan Y biar gampang, atau Z dengan Y gitu ya untuk merubah. Nah, ini contoh-contoh berikutnya ya. Nah, yang sudah saya terangkan bahwa SPL itu mempunyai solusi tunggal, mempunyai solusi hingga banyak, tidak mempunyai solusi. Apa sih maksud solusi? Jadi dua persamaan tersebut apakah ada terkait atau enggak, ataukah ada titik equilibriumnya atau tidak, atau ada titik tengahnya enggak antara persamaan ini dengan persamaan pertama, persamaan kedua, atau dengan persamaan tiga, ada enggak jalan temunya, apakah sejalan ataukah ada titik temu atau memang tidak sejalan. Nah, itu untuk mencari solusi maksudnya.
Nah, ini kalau kita gambarkan persamaan, nah ini kalau dia menggunakan variabel x, y mungkin lebih mudah ya, atau variabelnya berbeda gitu namanya ya. Kalau x pertama, x kedua, x ketiga, dan seterusnya agak sulit ya. Nah, setiap persamaan linier, namanya linier, pasti menghasilkan garis lurus kalau kita membuatnya di grafik. Dan pasti kontinu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya yang pertama atau yang A, contoh yang A, x ditambah y sama dengan 2, dan persamaan yang keduanya adalah 2x ditambah 2y sama dengan 6. Jika kita gambarkan ke dalam grafik, maka dia sejalan. Nah, di sini berarti tidak memiliki solusi, tidak memiliki titik temu antara persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Nah, kita lihat yang contoh yang B. Misalnya x min y sama dengan 2, x plus y sama dengan 2. Maka kita lihat dia akan bertitik temu di koordinat 0,0. Ya, ini secara grafik ya. Grafik dibuat juga menggunakan kalkulasi-kalkulasi yang ada, yaitu mengubah variabel x dan y menjadi angka-angka terlebih dahulu. Misalnya kita coba dari 0, dari 2 dan 3 dan seterusnya. Sedangkan yang C, x plus y sama dengan 2, 2x plus 2y sama dengan 4, maka dilihat kalau digambarkan secara grafik, kedua persamaan itu memiliki solusi yang banyak karena mereka adalah sebenarnya bentuk persamaan satu sama lain yang kembar, hanya berbeda. Misalnya x plus y sama dengan 2, kalau kita kalikan 2, wujudnya, bentuknya akan sama menjadi 2x plus 2y sama dengan 4. Maka penggambarannya berarti memiliki solusi yang banyak. Atau sebenarnya persamaan tersebut sebenarnya sama gitu. Nah, biasanya persamaan yang kita dapatkan itu dari suatu perhitungan, misalnya statistik, biasanya pasti berbeda. Jadi pilihannya kalau